Pelemahan yang cukup dalam terjadi di hari pertama perdagangan Maret ini. Seperti apa analisa Anda? Silakan, Syaf. Iya, memang sejak sesi 1 IHSG ini sudah terkoreksi 0,16% hingga akhirnya berakhir di 7.300-an. Dan kekhawatiran pelaku pasar bahwa gonjak-ganjing masih akan terus terjadi terbukti sampai dengan akhirnya penutupan sesi 2 ini hanya di kisaran 7.200-an, 7.276 atau turun 0,48%. Dan sejak sesi 1 memang teknologi serta perbankan ini menjadi laga. Teknologi sendiri sejak sesi 1 sudah terkoreksi nyaris 1% dan tadi ditutup dengan koreksi lebih dari 2%. Begitu juga dengan perbankan yang terkoreksi nyaris 1%. Dan begitu juga dengan rupiah. Rupiah ini juga melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Ini karena juga didorong oleh guncangan eksternal serta investor asing yang meninggalkan keuangan domestik. Di mana BI ini mencatatkan bahwa investor asing melakukan net sell 2 triliun rupiah terdiri dari net sell 0,82 di pasar SBN, 2,64 triliun rupiah di pasar saham, lalu beli netonya juga tipis hanya di 1,46 triliun rupiah dari SRBI berdasarkan transaksi sampai dengan 29 Februari 2024. Jadi IHSG dan rupiah keduanya terkoreksi. Salah satu penyebabnya juga karena banyaknya dana asing yang meninggalkan ekonomi pasar keuangan kita, maksud saya. Rupiah juga harus kembali lagi gitu ya, Chef, di 15.700 nih. Ada begitu banyak sentimen yang juga sepertinya tidak serta-merta menguntungkan gitu untuk pasar keuangan. Kalau untuk rupiah sendiri kira-kira seperti apa, Chef? Sebenarnya kalau kita berbicara rupiah itu pasti erat kaitannya dengan juga cadangan devisa yang akan dirilis pada Kamis pekan ini ya. Cadangan devisa ini menurun 145,1 miliar US dollar maksud saya di Januari 2024 dan ini adalah penurunan pertamanya sejak beberapa bulan sebelumnya selalu mencatatkan kenaikan. Tetapi sebenarnya meskipun mengalami penurunan di bulan Januari ini masih setara dengan 6,4 bulan impor dan juga pembayaran utang sehingga Bank Indonesia masih melihat hal ini sebagai sebuah optimisme bahwa cadangan devisa di bulan Februari masih akan tetap melimpah. Didukung karena apa? Karena prospek ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta respon kebijakan yang beragam dari Bank Sentral dan juga pemerintah. Lalu kita juga memasuki bulan-bulan di mana para emiten perbankan akan melakukan RUPST. Salah satunya adalah BBNI, BMRI, BBNI, lalu Nikel, lalu BBTN, dan emiten lainnya. Tentunya ini akan menjadi perhatian dari investor juga karena kita akan menanti berapa besar dividennya dan kapan dividen tersebut akan dibagikan ya. Jadi nggak heran kalau saat ini perbankan nih lagi koreksi karena kita juga lagi menunggu momen tepatnya untuk masuk ya kan. Lalu kalau dari luar negeri kita akan menyambut rilis PMI jasa di Amerika Serikat pada hari Selasa tepatnya esok dan juga hari Rabu akan ada testimonial yang disampaikan oleh Jerome Powell. Sebenarnya no wonder ya hari ini merah ya karena banyak uncertainties dan masih wait and see gitu ya dalam jangka waktu dekat ini gitu ya. Iya dan sebenarnya kalau untuk PMI jasa sendiri diproyeksikan juga masih akan dalam zona ekspansif meskipun angkanya menurun. Di Februari diprediksikan akan ada di angka 53 sementara di Januari ada di angka 53,4. Sebenarnya kan masih di atas 50 ya. Masih ekspansif tapi terjadi penurunan. Dan keesokan harinya di Rabu tadi akan ada statement dari Jerome Powell yang akan memberikan kisi-kisi kira-kira cut rate ini akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak. Walaupun pasar masih melihat sepertinya inflasi masih jauh dari 2% karena terakhir inflasi berada di 31%, tampaknya cut rate memang tidak ada di kuartal 1 ataupun kuartal 2 di tahun 2020. Nah, jadi berarti kembali lagi mundur ya di half 2 nih akhirnya 2024. Iya, itu sih yang dikhawatirkan para pelaku pasar ya. Lalu juga ada rilis neraca dagang dari China pada hari Rabu dan juga inflasi. Ini juga menjadi perhatian dan konsensus dari Trading Economics melihat bahwa neraca dagang dari China ini akan melonjak di 107 miliar US dollar pada bulan Februari. Tetapi secara ekspor ini tumbuh 2,5%. Ini memang lebih tinggi daripada bulan sebelumnya, tetapi impornya China diperkirakan tumbuhnya juga tipis aja di 2%. Dan pertumbuhan neraca dagang China tentunya juga akan menjadi perhatian dari pelaku pasar dalam negeri mengingat partner dagang terbesar dari Indonesia dan juga China akan merilis kondisi inflasinya di bulan Februari 2024 yang diperkirakan akan tumbuh 0,4%. Jadi ini yang akan menjadi perhatian cukup
cukup menjadi perhatian bagi para investor. Oke, baik. Kita harapkan bersama ya dengan ya sepertinya lagi-lagi pemberat dari pergerakan IHSG masih akan begitu sideways gitu ya sampai nanti akhirnya benar-benar the Federal Reserve ini benar-benar akan menurunkan suku bunga. Itu momentum yang ditunggu oleh emerging market seperti kita. Nah, secara sektoral silakan Syaf jika ada emiten-emiten yang menarik untuk disampaikan kepada pemirsa. Kalau perbankan seperti yang tadi saya sampaikan, perbankan hari ini menjadi lagat karena memang kita menyambut momen-momen RUPST. Hari ini Bank Mandiri stagnan, Bank Sentral Asia sudah 9.750, BBCA ini tinggi banget ya harganya ya, luar biasa ya. Luar biasa. BBRI 6.050, BBNI 0 koreksi 0,42%. Tapi semuanya meskipun harganya sekarang sangat tinggi sekali, tetapi memang per hari ini semuanya masih terkoreksi. Lalu dari sektor perbankan kita lihat ke Goto. Nah ini yang tadi saya bilang kalau ada satu sentimen yang sedang menghantui sejumlah e-commerce, di mana ada peraturan terkait moratorium bea masuk pada transmisi digital yang direncanakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan kurang lebih ini akan mempengaruhi kinerja dari para perusahaan e-commerce karena memang berkaitan erat sekali nih peraturan ini dengan para e-commerce. Maka dari itu nggak heran hari ini Goto terkoreksi 7,25%, tetapi apakah ini serta-merta karena dampak itu ya kita nggak tahu pasti ya. Tetapi memang itu salah satu sentimennya dari Goto yang terkoreksi 7,25%. Seperti itu, Safrina.